kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Di sini Madatu ya, deep streaming ya, channel dari Madatu, yakni Tuk Rimba ya. Berjumpa kembali kepada Madatu dalam channel Tuk Rimba, yang insya Allah kita sesama dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya doa dari Madatu pada sahabat-sahabat semua. Semoga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dilimpahkan rahmat serta rezekinya, selalu dimudahkan segala urusannya, yang tentunya diberikan suatu mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kelancaran usaha dimanapun Anda berada, yang tak kalah pentingnya diberikan suatu nikmat sehat ya. Alhamdulillah pada sore hari ini Mbak Datu sengaja live streaming lewat channel Tuk Rimba ya, karena channel Tuk Rimba ini asli ya, channel Mbak Datu sendiri, benar-benar channel Mbak Datu. Jadi saudara-saudaraku yang di dalam negeri ataupun di luar negeri yang ingin berjumpa sama Mbak Datu, ya ikutilah channel Mbak Datu ini, Tuk Rimba ya. Dengan channel Tuk Rimba ini, maka saudara akan menemukan sosok Mbak Datu yang ingin ya, yang kita sama-sama memberantas suatu kezaliman. Dengan channel Tuk Rimba ini mudah-mudahan kita sama-sama diberi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberantas suatu kezaliman. Salawat dan salam marilah kita sanjung-sanjungkan kepada junjung kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan sanjungan dan salawat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maksud dan tujuan Madatu live streaming hari ini yakni menunggu kedatangan dari sosok pendekar yang mungkin kalian sudah mengetahuinya, yakni pendekar yang sekarang ini yang istiqomah ya dalam pertobatannya. Insya Allah Bung Laga ini benar-benar bertobat ya. Kita tunggu, kita akan tunggu Bung Laga. Saat ini katanya dia ingin ke tempat Madatu, jadi Madatu tunggu, kita tunggu saja. Mungkin Bung Laga ini akan memberikan suatu berita ya, mudah-mudahan itu berita baik ya. Kameramen, ini nggak apa-apa. Berkedip. Kita akan tunggu kedatangan dari saudara kita Bung Laga. Mudah-mudahan katanya beliau itu akan datang tempat Madatu tepat jam 3 ini atau setengah 3 ya. Mudah-mudahan insya Allah kedatangan beliau ini salah satunya ingin menceritakan duduk persoalannya, karena katanya beliau ini sudah banyak bertempur dengan Ki Widodo katanya, melawan siapa itu. Banyak sekali pendekar sesat yang sekarang yang aneh sekali ini, kita kedatangan lagi pendekar yang bersosok hitam. Ini tidak tahu pendekar dari mana lagi juntrungannya. Karena sekarang ini Mbak Datu bertempur melawan pendekar yang berpakaian putih-putih. Tapi kenapa sekarang ada yang berpakaian hitam-hitam, memakai ikat kepala seperti kulit harimau. Ya, ini semua Madatu belum tahu sosok siapa ini. Tapi yang jelas begini, siapapun itu yang membangun suatu kejahatan di daerah kita atau di wilayah kita ini, berarti sejatinya dia memang ingin bermusuhan kepada spiritual yang ada di sini.
Jadi mungkin juga nanti kita akan bicarakan kepada Bung Laga, karena memang Bung Laga ini istiqomah dalam kebaikan, menjunjung diri nilai kebenaran, maka sudah barang tentu Bung Laga akan bergabung dengan Mak Datuk membasmi suatu kezaliman. Alhamdulillah Bung Laga ini tadi menginformasikan kepada Mak Datuk ingin datang ke kontrak Mak Datuk. Ya kita tunggu saja. Mungkin tidak lama lagi dia akan datang. Nah itu. Jadi perjalanan hari dan hari sudah kita lalui. Pertempuran dan pertempuran sudah kita lakukan. Seperti Mak Datuk melawan Ki Codot. Ki Codot ini bukan hanya satu rupa, tapi 99 rupa. Tapi 99 ini Mak Datuk pun belum tahu. Apa? Waalaikumsalam. Nah, mungkin ini. Bung Laga. Waalaikumsalam, benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Inilah yang dikatakan orang pucuk dicinta Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terbaik. Ya silakan duduk. Jadi Mak Datuk baru live streaming. Iya, Mak Datuk. Jadi Mak Datuk kabarkan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri agar beliau mereka tahu kalau saat ini Mak Datuk ingin berkunjung ke kontrakan Bung Laga ingin berkunjung ke kontrakan Mak Datuk. Itu. Karena sudah agak lama Mak Datuk. Saya tidak bertemu dengan Mak Datuk. Saya sudah lama tidak ngobrol juga benar. dengan Mak Datuk. Karena bagaimana Mak Datuk selaku kita saudara ya setidaknya harus saling kunjung mengunjungi, menasehati ya Mak Datuk ya. Iya benar-benar sekali. Begini saja. Iya Mak Datuk. Kau sapa dulu sahabat-sahabat kita. Iya. Biar Mak Datuk bikinkan kopi. Mungkin tidak usah repot-repot Mak Datuk. Tidak apa-apa. Karena Mak Datuk kan sendiri ya. Cuma ala kadarnya saja tidak. Pasti capek Mak Datuk dari ngambil kayu bakar. Tenang saja kau. Iya saja dulu sama sahabat-sahabat. Iya. Biar Mak Datuk akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat channel dari Bari Lampung, untuk para sahabat-sahabat channel dari Datuk Rimba, channel dari Gudang Madu, Datuk Singa, dan Bung Laga Official, serta seluruh tim spiritual Bari Lampung yang mohon maaf tidak bisa Bung Laga sebutkan satu persatu. Tapi jujur tidak mengurangi rasa hormat Bung Laga kepada para sahabat-sahabat semua. Adapun sebaliknya Bung Laga akan mendoakan agar para sahabat-sahabat, para subscriber Bari Lampung saat ini dalam keadaan sehat walafiat, saat ini dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercintanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, sembari menunggu beliau yaitu Mak Datuk sedang repot-repotnya karena beliau hidup sendiri, hidup sebatang kara, namun sering disiksa tempo dulu dengan Bung Laga ulin botak. Subhanallah, sahabat-sahabat semua datang kemari tujuan Bung Laga hanya ingin ngobrol, ingin minta masukan, minta ujangan dari beliau. Mudah-mudahan segala masukan-masukan bisa berfaedah, bermanfaat bagi diri Bung Laga untuk masa-masa ke depan pada diri Bung Laga, sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat, mungkin para sahabat-sahabat semua masih ada rasa keraguan apa ini akan bulus Bung Laga yang hanya ecak-ecak, yang hanya pura-pura bertaubat. Insya Allah sahabat-sahabat semua, insya Allah mudah-mudahan Bung Laga tidak akan warawiri lagi preman taubat saat ini preman pensiun. Sahabat-sahabat semua, sudahlah, yang lalu biar berlalu. Akan Bung Laga kubur masa-masa lalu yang begitu kelam, yang begitu maksiat, berlumpur dalam dosa dan bergelimang dalam hina dina yang sangat dimurkai Maha Kuasa. Sahabat-sahabat semua, yang terpenting bagi Bung Laga terus dukung sahabat semua, dukung dan akan beliau yaitu Bari Lampung agar beliau dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan kedepannya akan bisa di tengah-tengah dan bersama kita kembali. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dukung juga sahabat-sahabat semua, dukung yaitu Datuk Rimba, Mak Datuk dengan cara di like, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat tidak ketertinggalan
dalam menonton video-video terbaru, notifikasi terbaru dari Datuk Rimba, sahabat-sahabat semua, dengan cara di subscribe. Dukung juga ada gudang madu, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, kalaulah tidak ada gudang madu, sahabat-sahabat semua, bisa jadi karena berlampung hanya mempunyai mata dua. Tapi kalau tidak ada bodyguard, kalau tidak ada penjaganya, bisa jadi kecolongan madunya. Kalau tidak ada gudang madu, jadi kita ucapkan juga terima kasih kepada gudang madu. Terus dukung sama-sama semua gudang madu, like, share, tekan tombol loncengnya, dan di subscribe. Dukung juga Bung Laga, sahabat-sahabat semua. Karena bagaimanapun, anggaplah Bung Laga buta baru melek yang baru belajar merangkak, sahabat-sahabat semua. Bung Laga bukan orang baik, bukan orang pintar, tapi pengen belajar benar dan baik, serta pengen belajar bagaimana caranya agar hidup ini bisa barokah dan bermanfaat bagi diri keluarga maupun orang lain, sahabat-sahabat semua. Bagaimana Madato, apakah sudah dibikin kopinya? Ya, alhamdulillah. Ya, Tinggal kau cicipi dulu. Ya. Kalau kurang manis kita tambah gula. Ya, terima kasih. Kurang pahit Sudah repot-repot tidak masalah. membikinkan kopi untuk Bung Laga ini. Ya, minumlah kopinya. Iya, iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan saya kemarin juga Madato terus menyampaikan juga karena Mahesa, Uyut Notorogo, Bang Udin Botak ini luar biasa Madato. Sampai-sampai Bung Laga juga mereka rupanya punya tujuan tidak baik. Hanya untuk memiliki batu mustika itu Ki Uyut. mengirimkan Banaspati kepada Bung Laga. Udin dan Ki Uyut. Udin Ki Uyut. Emang tak henti. Entah ada siapa di belakang layar ini, mungkin pasti ada entah gurunya, entah sahabat mereka, tapi yang Bung Laga rasakan amat sangat luar biasa pada itu. Memang sudah kupastikan ada orang kuat di belakang mereka ini. Karena kalau sudah barang tentu, Udin ini pernah kupatahkan kakinya. Iya, iya pada itu. Tapi dengan secepat kilat, esok harinya dia sembuh total. Tapi jujur pada itu, dalam hal ini ada kesalahan Bung Laga. Bagaimana? Karena saat itu kan Udin Botak Uyut Notorogo kan menjadi orang baik. Benar. Tapi dengan berbagai macam cara Bung Laga lakukan, membujuk rayu sampai mereka terjerumus. Bung Laga tobat, mereka masih berutang. Nah, inilah mungkin Bung Laga sekarang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka ini masih berkecimpung di dunia kejahatan. Tidak tersentuh pun hatinya untuk berbuat baik. Iya, benar Pak. Subhanallah. Ya. Ngopi sama-sama semua. Ya. Kita menikmati kopi ya. Kopi ini kopi asli. Kopi kita, asli Lampung. Iya. Alhamdulillah. Sengaja kita petik dari kebun kita sendiri. Iya, iya benar. Warga itu kan banyak memiliki kopi di sini. Iya, iya benar. Jadi kalau di sini ini kopi tinggal kita ada duit bisa kita beli, tapi asli. Kopi asli Lampung. Nah, iya. Jadi saudara-saudara kita ada yang mau pesan kopi asli dari kita, kita kirim. Iya. Tidak masalah. Banyak memang di pasaran, tapi tidak sedahsyat dari kopi Lampung. Benar. Nanti bisa dibedakan mana kopi dari Lampung yang kita kirim dengan kopi yang bisa diminum. Iya. Karena kopi Lampung juga ada luwak kopi, ya kan? Kalau di pasaran itu dia bilang luwak kopi. Iya. Tapi kalau kami bilang kopi tai musang. Tai musang. Memang asli ada musangnya. Jadi kita ambil sendiri, kita goreng pakai wajan tanah. Nah itulah kita tongseng, baru kita tumbuk dan kita jadikan kopi. Dan juga bukan 1 menit sejam 2 jam gorengnya itu. Bukan. Ya. Tapi kalau mereka sahabat-sahabat kita ada yang berminat, kita bisa kita goreng, kita cari karena bagus ini untuk pengobatan juga. Tai musang. Bagaimana Pak itu? Nyaman, adem, ayem hidup di kontrakan apa masih sering diganggu oleh Udin Botak, Uyut Notorogo dan yang lain-lain? Mereka ini begini Bung Laga, tidak di hutan, tidak di kampung. Mereka ini tetap seperti itu caranya. Tapi yang pasti apabila di kampung ini mereka tidak mau ribut di sini. Karena mungkin masih ada rasa malu itu. Iya, mereka juga manusia. Kepada layak orang ramai di sini, tetangga-tetangga di sini, mereka ada etika malu juga sepertinya. Iya, benar.
Ya, tapi ini memang sudah menjadi tugas kita, Bung Laga. Bagaimanapun caranya memang kita harus menumpas mereka ini. Jadi aku penasaran dengan Madatu. Bagaimana? Karena bagaimanapun saya amat sangat takjub, sangat salut, acung jempol dengan kehidupan Madatu. Walaupun sering disiksa, dianiaya, tapi kesabaran Madatu itu amat sangat luar biasa. Benar. Bagaimana apa saja yang bisa menyebabkan Madatu bisa sabar menghadapi ujian-ujian ini, Madatu? Oh, kalau Madatu ini kesabaran itu datangnya dari kita secara kita memang beribadah. Apabila kita memang beribadah sungguh-sungguh, maka kesabaran itu akan datang sendiri. Allahu Akbar, Iya. ya Allah, ya Karim, ya. Karena aku katakan kepadamu, sebetulnya kalau kita berbuat baik, ya, tahu dengan kebenaran, maka kebaikan itu akan muncul. Iya. Jadi kita tekankan dulu kebenaran. Kalau kita sudah tekankan kebenaran, maka kebaikan akan datang dengan sendirinya. Iya, iya, iya. Itulah harapan Madatu. Allah. Jadi apa cara kita, Madatu, untuk terus dan selalu memberikan nasihat kepada Unin Botak ini? Nah, Uyut, Notonogo dan lain-lainnya agar mereka ini sadar bahwa mereka telah salah jalan selama ini. yang jelas kita tetap walaupun bertemu dengan mereka, ya, kalau perkelahian memang tidak bisa kita hindarkan. Memang itu sudah menjadi tabiatnya, mereka pasti tetap ingin berkelahi. Iya, iya, iya. Tapi nasihat tetap kita harus masukkan. Iya, iya, iya. Karena sudah barang tentu mereka itu masih punya hati sama seperti kita. Iya. Hanya saat ini mereka belum tersentuh. Iya, 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 Madatu, iya, iya. Mudah-mudahan kedepannya Itu ada komentar mereka macam-macam. bisa berubah, Madatu. Madatu Ya? ini, Betul ya. ini. Nanti dulu. Ini numpang baca, Madatu, ya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ada apa yang Madatu? Dari mana Dari itu? Bunda Ropiah. Jadi terima kasih untuk Bunda Ropiah yang terus dan selalu mendoakan beliau, yaitu Mak Datu, agar senantiasa sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin Allahumma ya rabbal alamin. Ada dari Modrika. Assalamualaikum Mak Datu, Bung Laga, kameramen bersama timnya Bari Lampung, salam sehat, semoga selalu dilindungi oleh Allah. Amin, amin, amin. Ya. Kalau tidak salah dari Jawa Timur, Surabaya. Mudrika. Ya, Modrika. Makanya ini Bunda Rupiah. Jadi Bunda Rupiah ini pernah dia komen, Ronald ini anak muda tapi bajingan. Ronald. Dia sampai menyebut ada foto Bunda Rupiah segala. Jadi dia ini timbul fitnah. Begitu. Ya, sedangkan Bunda Rupiah kan telah bersuami. Dia takut dan malu. Jangan-jangan suaminya kan ada-ada saja gitu. Benar, benar. Ya. Ada juga saudara kita seperti Ateng, kan sekarang ini Ateng lagi dalam keadaan dia bertobat, bertobat. Tadi sebetulnya Ateng tadi semalam udah tidur di sini. Ateng? Tapi ya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Tapi saat ini dia mungkin lagi keluar. Tapi jangan terlalu 100% percaya Mak Datu, dikarenakan begini Mak Datu. Ya. Siapa tahu mereka memasang jebakan Ya itulah. dan mengambil sesuatu barang-barang mustika, entah setan gober yang ada di Mak Datu. Kita harus tetap waspada kalau dalam hal itu, kita harus tetap waspada. Tapi yang jelas bagaimana mendidik dari Ateng ini, nanti akan kupekerjakan, mungkin ada tetangga-tetangga atau di kampung sini kan ada banyak pembangunan, kita masukkan supaya dia bisa bekerja, menikmati hasil itu dengan titik keringat sendiri. Iya, kecil asal kita syukuri itu Iya, barokah, itu barokah. akan menjadi barokah, insya Allah. Iya. Dan bagaimana kabar jalan saya sendiri? Jalan Seta ini sudah pekan ini dia tidak datang. Ya, tapi kita doakan mudah-mudahan dan baik-baik saja. Itu harapan kita. Dia tidak datang. Pada itu sudah tunggu-tunggu. Sebenarnya bagaimana tuh masalah pulang ke Bangunan Kota dan Winotorogo? Iya. Sebenarnya awal mula keberuntungan mereka ini didasari oleh asmara. Asmara. Winotorogo sama-sama kita ketahui dia ingin menikah dengan Jengreni tapi putus di tengah jalan, ya kan? Padahal cintanya sudah kado 100% pada Jengreni. Sudah mulai katakan bahwa itu bukan takdir, Wiyud, bukan takdirmu, karena dia telah menemukan
idaman hatinya sama dengan Bang Udin botak. Ya. Gara-gara Neng Santi, ya kan, dia tidak pernah memikirkan kehidupannya sendiri sampai dia tidak tahu sebenarnya dia siapa. Benar. Tapi kabar-kabarnya katanya Jeng Reni itu sudah memiliki pasangan sendiri. Sudah. Ya. Jadi Uyut ini dalam keadaan merana. Merana, sama juga dengan Bang Udin botak ini, ya, mereka ini galau, putus asmara, putus cinta, selama mereka ini masih remaja. Iya, iya. Kira-kira Bang Udin ini sekarang ini lagi di mana? Apakah kau tidak pernah bertemu dengan lagi tidak berpapasan, sudah lama, sudah hampir 1 pekan ini tidak bertemu. Kalau kemarin itu, bacakan Mak Datu pernah bertemu dengan Bang Udin, tapi Bang Udin ini bersama Jabrik ini ya. Oh, Jabrik? Iya. Nah, sudah lama juga mulai tidak bertemu dengan Jabrik. Sudah banyak sekali komentar ini. Ya, dibacakan. Jadi kalau kita tidak bacakan, seolah kita abaikan Mak Datu. Iya. Ini dari Omudrika tadi. Ini Rupiah Hiroh. Rizky Setiawan. Assalamualaikum, bismillah, semoga Madatu dan Bung Laga sehat selalu. Amin, amin. Dalam lindungan Allah, dilancarkan visinya, dijauhkan dari orang zalim, lancar misinya. Amin, amin. Amin. Ya, ini dari ada Widi Hastuti. Assalamualaikum Widi Hastuti ya, dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum Madatu, Bung Laga. Hati-hati, semoga sehat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma ya rabbal alamin. Baru saja dibicara kemudian. Ya. Waalaikumsalam Bang Udin. Bagaimana Bang Udin? Kenapa kau bilang itu? Oh, Ibu Laga kan sama-sama kita saudara. Aku bikinkan kopi dulu. Karena walaupun bagaimanapun setiap orang yang datang ke sini aku anggap sebagai raja. Udah lah, nggak usah bikin kopi, nanti kau beri racun nanti Bang Udin. Tidak, Madatu tidak seperti itu. Siapapun yang datang kemari, walaupun kau sejatinya seorang penjahat, tapi sudah Madatu anggap sebagai raja. Tidak seperti Kamu kau adalah raja. kan. Bang Udin jangan suasana bersangka dulu. Tahu enggak? Apalagi sekarang ini ada berat yang Bang Udin datangkan kemarin. Sudah diusir sama berat. Sudah bayar semua tuh. Ya sering ada berpikir dong, karena tujuan anda kan dari remang-remang, tempat kumpul malam, tempat ya kita juga sama dengan berat. ya agak sama, karena tujuan Bang Udin tidak baik. Ini Bang Udin. Kenapa Bang Udin harus mendirikan tempat-tempat itu? Kopi lah Bang Udin. Kalau sangat dimurkai Maha Kuasa. Allah. Mati, jangan mikirkan mati. Hidup ini pikirkan. Apa sebenarnya untuk mengusir berat? Ya wajar, tidak pernah kesalahan. Karena tujuan Bang Udin itu tidak benar. Bang Udin, ngopi lah. Tidak benar bagi kalian. Tapi kalian telah dengan mendirikan bangunan itu, Bang Udin bisa merekrut warga yang ada di sini. Sedangkan kalian apa yang kalian perbuat? Bang Udin, memang benar bagus tujuan Anda mengurangi pengangguran agar pemuda-pemuda kerja dengan Bang Udin, benar. Tapi tujuan kedepannya itu Bang Udin, Moral mereka akan rusak Bang Udin. bejat. Itu yang kita takutkan di sini. Jadi wajar kalau pemuda-pemuda Mereka kampung tidak ini. memikirkan bejat moral segala macam belaka. Yang mereka pikirkan makan. Kalian ini apanya? Lahan itu punya Pak Herman, punya Pak Yogi, punya Pak Budi. Mereka saja sudah memberi. Ya, kadang mereka takut Bang Udin ancam dengan Udin Terogo. Bang Udin tidak ancam. Bang Udin cuma adakan dua Mereka pilihan itu buat bercerita mereka. kepada kami Bang Udin. Mereka bercerita kepada kami. Mereka ingin meninggalkan tempat lahan di sini. Hanya ingin cari upahan ke Bukit Kemuning. Itu gara-gara kalian semua.
Mereka Coba tidak sabar. berpikir. Mereka semua tidak sabar. Bukan tidak Coba kalau sabar, sabar. Bang Udin. Allah. Pekerjaan banyak. Jangan salahkan mereka, Bang Udin. Kita kan tidak tahu dapurnya. Iya, Mungkin faktor ekonomi. benar. Yang penting mereka kan mencari pekerjaan yang halal. Yuk kerja dengan kami bayar. Lahan mereka bukan kami ambil, kami bayar. Dengar. Apabila mereka kerja dengan kalian, mereka itu sama saja ikut berdosa, membangun suatu bencana. Ingat. Bencana apa? Iya, Mana kalian bikin itu tempat-tempat seperti itu, hiburan malam. Sudah terjadi nanti semua warga di sini, anak-anak gadisnya kalian rekrut untuk dijadikan kupu-kupu malam. Itu tadi. Mereka akan berdosa. mereka bekerja. Ya. Rekrut, Astagfirullah. lama-lama Dapat duit mereka. diemprut. Iya. Itu sangat Kalau bisa sampai seperti itu, Bang Udin. cukup besar. Dengar Bang Udin. Satu malam Ya. bisa 1 juta. Dengar. Sebelum mereka kau jadikan jadi perempuan malam, sudah kau persembahkan dulu mereka kepada orang di belakangmu, orang kuat di belakangmu itu. Aku sudah tahu itu. Karena orang kuat tersebut di saat bulan pertama tiba, dia harus mendapatkan 7 gadis perawan, Bung Laka. ya Allah ya. Kalau sudah seperti ini, apa kau pakai seperti ini? Hah? Ya, setidaknya tidak menyalahi aturan, Bang Udin. Ya. Mulakan nyaman saja. Bukan Benar. minta alam dengan Bang Udin, bukan. Ulaka, kalau orang-orang ingin tobat biar warga percaya, pakai baju-baju yang bagus. Jangan baju-baju Kita yang bukan sobek-sobek membangun- seperti ini. Bung Laka bukan membangun kepercayaan orang terhadap dia karena dia tobat, tapi benar-benar dia bertobat lillahi ta'ala, Nah, bukan dari Dengar dirimu. kau, orang akan percaya bila mana pakainya lebih baik. Masya Allah. Baju sobek seperti celana Hey. sobek seperti ini. Hey. Siapa yang mau percaya kalau dia ustaz? Hah? Dengar, dia tidak mau ecak jadi ustadz, bukan Bang Udin. Tapi dia lillahi ta'ala di jalan Allah. Allah yang maha tahu kalau dia memang benar-benar bertobat. Bukan dari kalian. Kalian ini Aneh ngomongin saja kalian. untuk cinta dengan Jeng Reni tapi melibatkan kami. Iya. Ya kenapa? Itu urusan lo, Bang Udin. Mhm. Kami Kalau urusan Ini mana ini, tuh? Hah? Iya. urusan Iya. Walaupun seorang diri, mana tuh? Iya. Ngontrak hidupnya. Entah makan entah tidak dalam sehari semalam. Tapi dia sabar. Iya, kami Konoha damai. menerima. Kau cicipinlah kopi Madani. Nah, Akan lebih lezat kopi ini daripada hasil haram yang kau dapatkan. Coba kau apalagi kalau rasakan beliau, kopi ini. beliau nanti telah menemukan Racun pendamping tidak, hidup. kopi. Aku tidak akan pernah untuk meracuni. Apalagi kau tamu di rumahku ini, di kontrak sama Datuk ini. Tamu raja bagaimana tuh? Silakan. Ya harus mesti itu. Kalau kau dari dulu seperti ini mana tuh? Kau bisa bekerja dengan Bang Udin. Masya Bisa Allah. sama-sama bisa menghancurkan. Kau ini aneh Bang Udin. Aku memberikan kopi, kau anggap aku ingin bekerja pada dirimu. Kamu aneh Bang Udin. Aku bukan seperti itu Bang Udin. Iya kalau kau mau. Masya Kau Allah. juga Bung Laka. Nah di sini Bang Udin ingin datang ke tempat kau Datuk. Aku ingin memberitahu kau. Apa? Kalian kau Bung Laka. Apa? Jangan kau ikut campur lagi urusan lahan yang akan Bang Udin dirikan. Karena Bang Udin semalam sudah menemui Bang Rey Lampung. Dia sudah mengizinkan. Tidak Bang bisa Udin. begitu Bang Udin. Maaf. Aku bukan menyalahi aturan. Tapi yang jelas sebelum aku berbicara kepada Bang Rai, hal ini tidak bisa terjadi Bang Udin. Aku perlu biaya ke tempat Bang Rai. Makanya aku belum sempat ke sana. Justru aku beritahu kepada kau. Oh Bang Rey Lampung sudah mengizinkan aku. Begini saja. Kalau memang kau berkata seperti itu, kau berikan aku bekal, aku akan ke tempat Bang Rai. Bagaimana? Enak saja kau. Nah, Kau bukan bekerja bukan kan dalihnya buat seperti aku. ini. Hah? Benar. Berarti, Kalau kau bekerja buat aku, wajar kau beri uang. berarti dari pembicaraanmu itu sudah terungkap bahwa kau ini ada udang di balik batu dari semua ini. Kau berbohong. Jadi kau datang seperti ini hanya disuguhi kopi ya Mama Datuk. Ya mau Kenapa? apa? Lihat keadaan Madatu juga udah miris. Kenapa? Mulakan juga sadar keadaan. Berapa kali kau Bang Udin Kita kau, menerima Bang Udin. makan nasi padang, Mulakan. Itu Masya seperti ini, minum kopi, kembung per kau. Rendang Bang Udin. Kalau uang yang kita peroleh itu dari kita memalak, memeras. Apalagi membawa ayu yang di pasar dipalakin. Iya. Uang paling untung 10-20 Ya, tapi ribu. wajar juga Bung Laka. Wajar kalau tidak ada apa-apa Mama Datuk ini. Iya, saya kontrakannya rumah. Ya, saya biarkan dia Bisa bisa. tiada saja Bang Udin. Jadi kau ini diundang Mama Datuk, apa kau datang sendiri? Sengaja saya datang kemari
Yang pertama silaturahim, sudah lama Mulaga tidak berjumpa dengan beliau. Yang kedua menyampaikan bahwa Uyut Notorogo kabarnya dia menantang sampai semalam dia mengirimkan balas sepati santet yang sangat luar biasa. Tunggu dulu. Sepertinya ada orang lain di bawah Bang Udin ini. Biar aku lihat dulu. Biasa dulu. Iya. Ini Bang Udin sendiri atau bawa kroni-kroni miring? Bang Udin datang. Tapi tampaknya sepi. Gimana tuh? Aku takut. Bang Udin jaga orang satria. Kalau menghadapi orang seperti kalian ini, cukup Bang Udin sendiri. Dari dulu Bang Udin tidak ada kapok-kapoknya. Iya. Kan kita sudah tua Bang Udin ya. Seharusnya kalau memang sudah tidak bersama dengan Santi lagi, anggaplah bukan takdirmu, bukan jodohmu. Aku tidak mikir Santi lagi. Rezeki tidak tertukar. Tapi Aku itu tidak awal mikir mulanya. Santi lagi. Dia membuat dirimu brutal karena arogan seperti ini. Karena Neng Santi itu. Karena Neng Santi masih banyak neng-neng yang lain. Dia punya taubat. Iya. Siapa tahu, kita tidak tahu kan. Ada para subscriber yang Iya. kalau Bodin botak mungkin di hati mereka. Iya. Saya suka, saya simpati dengan Bodin. Siapa tahu? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Bodin. Mulaga. Uyut Notorogo kita cerita dengan Bang Udin. Sekarang tangannya patah. Kau yang mau buat seperti itu kan? Saya tidak pernah mata-matakan, cuman karena ulahnya sendiri. Dia merasa hebat, merasa sakti, merasa jagoan Jumawa, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di atas langit ada langit, Bang Udin. Benar. Mulaga ya. Daripada kau sisa seperti itu. Lebih baik kau bunuh saja Uyut Notorogo itu. Biar penderitaannya nggak tambah berat. Ada apa di kalian berdua ini? Sepertinya ada kekisruhan seperti ini. Iya, sepertinya. Sepertinya memang dia ini tidak menganggap kalau Uyut Notorogo ini sebagai gurunya. Itu kan guru. Bukan masalah guru sekarang ini. Daripada kau menyiksa hidupnya seperti itu, aku kasihan melihat dia. Lebih kau bunuh sekalian saja. Ini Makan begini, saja Bung. susah dia sekalian. Ini begini, Bung Laka. Aku mendengar sejak datangnya orang di belakang Bang Udin ini yang bernama Ki Codot. Dia tidak peduli lagi dengan Ki Notorogo. Jadi dia anggapnya karena Ki Notorogo ini keilmuannya lebih rendah dari Ki Codot. Makanya Bukan masalah disepelekan. itu. Saudara, aku sudah pernah mendengarmu. Kau bilang kau adalah ranking di atas. Sementara waktu itu kulihat Ki Notorogo agak cemberut. Ya itu dulu. Tapi saat ini Udah kukutip dari kata-katamu itu. Ingatlah Bang Udin. Kesombonganmu sendiri yang akan menghancurkan dirimu sendiri, Bang Udin. Nah, dengarkan itu. Maka kata sudah bertaubat, Bang Udin. Hmm. Jangan minta alam dengan manusia, jangan. Tapi takutlah sebelum ajal Benar. menjemput kita. Bang Udin. benar Bung Laga. Hidup ini kalau tidak ada uang, kita tidak akan dihargai orang. Tapi bukan segala galanya, Bang Udin. Hah? Kebahagiaan hati tidak Allah. bisa dibeli dengan uang nominal besarnya berapapun. Tapi buktinya Bang Udin bahagia saat ini. Tiap malam Bang Udin bisa membawa wanita cantik. Hah? Bahagia Bang Udin. Yang lebih tidak mengenakan lagi. Udin kabar Uyut Notorogo sudah tobat. Sudah menghadap kau. Benar apa itu? Saya tahu, dia hanya pura-pura saja. Saya bisa saja Madato Jadi, menghipnotisnya Ki Uyut sudah pernah menghadap. sampai dia menangis Madato, sampai dia akan mencabut ilmu hitamnya semua. Oh, begitu. Kalau disembuhkan tangannya, kan berarti kan ada embel-embel. Iya. Ada udah di balik batu. Saya tahu mereka ini kerjasama. Iya, bisa jadi. Salah satu saling menjelekkan. Padahal mereka punya misi. Benar. Itu tobatnya maksudnya. Madato, tadi ada warga yang datang kepada Bung Laga, Madato. Apa itu? Jadi mungkin ingin menemui Madato, malu, ya kan? Bagaimana itu? Ya, karena orang nggak punya Madato. Jadi Anaknya ini kan kesambet. oh, gangguan. Jadi kesambet gangguan karena sering mungkin main, sering ngeramban kan ya. Nah, jadi dia ini kalau tiap malam sering menjerit kesakitan, Madato. Begitu. Sering menjerit kesakitan. Orang sini tidak nih. Minumlah Bang Udin. Kau Nah, raja di dia dengar mungkin dari telinga ke telinga, dari cuping ke cuping bahwa Madato dulu pernah mengobati
warga yang alhamdulillahirobbilalamin sampai saat ini sembuh, Bang. Iya, alhamdulillah kesembuhan itu bukan dari Madatu, dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada Karena kau kita hanya cerita berusaha. itu dengan Madatu, lebih baik kau cerita dengan aku. Yang penting sebelum berarti kirim uang dengan Bang Udin. Cerita dengan Dajjal. Bang Sama Udin. saya. On kami Dulu Bang Udin ya, bisa ngobati hal seperti itu, gampang. Yang penting uangnya dulu kirim. Masya Allah. kan jampi-jampinya itu yang kelentir sana kelentir sini itu apa? Itu ya Allah ya Karim. Makanya Bulaga tinggalkan saat itu Madatu. Bulaga tidak mau hal seperti itu. Bukan kau tidak mau. Karena Bulaga. begini, Allah. dari perkataan pertama dulu, makanya Madatu sudah terawang. Mereka ini membuat suatu kesesatan. Mereka sengaja meruncing suasana supaya kita semakin tersesat dengan mantra-mantra yang diadakan oleh mereka. Ini kesesatan, mantra itu sesat apabila kita lanjutkan. Berarti lawan Jangan kita lagi. ke depan Madatu bukan hanya raja-raja preman tapi raja-raja dukun juga Madatu. Iya. Kita harus ekstra hati-hati Madatu. Sebetulnya dari Kicodot ini, aku sudah mendapat banyak sekali rahasia kelemahan dari Kicodot. Tapi aku belum bisa menentukan yang mana Kicodot asli. Karena sejak Madatu, Mohon maaf. bagaimana? Apakah perlu saat ini juga mau dibuat kita hipnotis saja untuk mengetahui kebenarannya Madatu? Bagaimana menurut pendapat Madatu? Iya. Setuju atau tidak kalau kita hipnotis saja? Itu, tapi ini di tengah kampung. Tidak boleh ada kegaduhan di sini. Yang ditakutkan ini, Bang Udin. yang ditakutkan di sini Bang Udin ini bikin gaduh di sini. Itu bukan kami tidak berani dengan Bang Udin. Terus terang Bang Udin. Bilang saja kalian penakut semua kalian. Hanya saja, apalagi sekarang ini sudah menjelang kita mau sholat asar. Kalau kita bikin keributan di sini, yang Madatu takutkan itu adalah Madatu kan di sini sendiri, sedangkan di sini banyak tetangga. Nanti kalau Madatu kalau azan tiba kita ganti saja Madatu karena saya ngeri kita tinggalkan semua udah botak masih di sini kita usir dia adalah tamu. Tapi kalau Madatu ke musola itu tidak mungkin. Lebih baik Madatu sholat di sini saja Ya kita dulu. berganti saja nanti. Tunggu azan dulu. Sudah azan. Sudah azan ya? Iya. Nanti kita ganti saja Madatu. Madatu duluan kalau Ya, begitu. Madatu duluan, Ya. saya akan berikan. Nanti sudah Madatu. Ya, Bulaga. kita gantian. Sudah Bulaga. Sudahlah, kalian jangan sholat kalian. Depan Bang Udin kalian bersikap seperti ini. Nah, di belakang Bang Udin kelakuan kalian ini sama dengan Bang Udin. Terserah pandangan mata manusia, yang penting di mata pandangan yang Maha Kuasa. Ya, Sudah, kalau gitu. ambil air Ya. dulu. Apalagi Biar kau ini di urusan belakang, Bulaga. baru sesaat. Kalau kau Obat ini. ada permasalahan sedikit, ya gunakan waktu tapi jangan untuk keributan. Oh iya, saya akan Karena menghargai bagaimanapun diri juga di Madatu. sini Saya banyak tidak mau sekali. kontrak ke Madatu, acak-acak Iya, gara-gara udah botak ini. sholat kau. biar Astagfirullahaladzim. Gaya kau. Memang Assalamualaikum. kewajiban umat Islam kalau udah botak. Kenapa urusan politik seolah kalau mau sentimen ini kan tidak enak kalau mulai tidak bicara. Kalau mau sholat aja kau. Dia kan dengan saya tahu. Dirimu itu masyarakat di high tingkar, bulus. Gak tahu ini kalau ada kita. Boleh. Itu adalah batu biasa. Seharusnya kita jangan mempercayai suatu hal bahwa mustika itu hebat kalau tidak ada mustika saya mati jatuh. Sama saja kita sendiri. Bangun dia tidak akan menggunakan pusaka. Jika kau itu, kalau kau memang mau, kalau memang benar bahwa akan lebih baiknya kalau kita jadikan uang. Sampai kapan kau tidak akan mulai jual dengan orang-orang seperti diri, seperti kalian. Karena saya tahu bahwa mustika, utah, keris, pusaka janganlah sampai jangan pendekar berwatak yang seperti kami. Karena akan salah guna. Kalau masalah uang bola, Tidak diakui.
Jangan coba-coba menginginkan mulai lagi, karena semua itu tidak akan mempan, dan tidak akan pernah mempan, Bang Udin. Tinggal saja Madatu. Sama kemudian dulu Sampai kapanpun, sampai akhir hayat menutup mata, sampai ajal tiba, sebelum nyawa itu ada di tenggorokan kita, Bang Udin. Jadi Bang masih bersikukuh. Nah, saya katakan, walaupun hidup saudara, ya, terkadang makan ataupun tidak, Bang Udin, yang penting kita bersyukur karena rezeki tidak akan pernah tertukar, Bang Udin. Ya rezeki itu kalau tidak dicari tidak akan dapat. Yang mencari, Cari apa model seperti ini? yang cari suatu saat akan ngutil kopi, Selalu ikut campur urusan akan Bang Udin. babat upahan panggul di pasar. Makanya Madatu Bang Udin kalau marah dengan Madatu, kalau ikut campur urusan Bang Udin dapat apa? Madatu dan kami tidak akan pernah ikut campur selagi tujuan kalian baik. Tapi tujuan kalian tidak baik. Tidak baik. Saat itu kalian akan mendirikan surau, alasan kalian, alibi kalian, ya. Tapi yang tidak masuk akal di belakang rumah warga. Kalau bukan ada apa-apanya, tidak mungkin di belakang rumah warga mendirikan surau di pertengah kampungan. Warga di sini sudah beratus tahun di sini. Ada surau tidak? Hah? Ada, Babu Salam. Berarti Anda ingin mencari di persaingan dong? Bukan masalah persaingan. Warga di sini ramai, warga. Ya, Kalau Lebaran sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Udin, gaya dengar gaya Madatu. Lillahi ingat ta'ala usalli wa Mulakan dulu pernah menemani Bang Udin untuk ziarah ke dua orang tua Bang Udin. Itu dulu, jangan kau bahas Di lagi. saat itu Bang Udin menangis, di saat itu bersimpuh memohon maaf kepada orang tua Bang Udin dan mendoakan orang tua Bang Udin agar dijauhkan dari ini wajahnya siksa kubur. Orang tua Bang Udin di sana sudah enak Mulaga. Sudah enak. Entah entah Bang Udin, Mustaqiim. malahan orang tua Inna kita akan salat wa menangis nusuka melihat wa anak mahyaya yang wa lillahi rabbil alamin. Nanti dari mana? La syarika lahu Mereka sudah meninggal. Bisa menangis. Kau ini aneh kau ini. Ya Allah, ya Yang bisa menangis itu orang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Gila kau ini. Gimana harus percaya Bang Udin Alhamdulillah. bahwa ada sisa kubur, bahwa ada surga dan neraka. Ini lah kau. Kalau dekat Madatu, nyimpang pikiran kau ini. Walaupun saya tidak dengan Madatu, itulah kebenarannya Bang Udin. Dan perlu disampaikan. Masalah masuk tinggalkan dan jual dengan kiri itu terserah orang yang mendengar. Mana mustika itu Mulaga? Aku hanya ingin melihat. Apa benar kata Uyut? Kau ada banyak mustika, kau ada sampai sini empat tangan kau. Tidak banyak Bang Udin, tapi itulah mungkin apa namanya sebagai oleh-oleh, sebagai hiasan dari jemari Mulaga saya. Kalau ada mustika Mulaga, jangan hanya jadi pegangan, menjadikan duit. Coba kamu dilihat mana? Tidak akan pernah Mulaga jual kemudian. Tidak akan pernah Mulaga. Ada di dalam tas ini ada. Coba lihat, kemudian. Tidak akan Mulaga pernah perlihatkan yang tidak akan pernah. Coba aku lihat dulu. Tidak akan pernah. Lihat sebentar. Jangan memacu keributan di kontrakan Madatu. Aku tidak akan ribut di sini. Bau kemuntahnya akan besar di tanah. Cukuplah uyut Lotorogo yang merasakannya. Tangannya sampai patah seperti itu. Jangan mentang-mentang punya mustika kau bisa semaunya Mulaga. Tidak. Tapi kita ada yang maha kuasa, Bang Udin. Udin yang di hadapan kau ini bukan Udin yang dulu. Yang bisa kau. Jangan gara-gara asmara, gara-gara putus cinta kau jadi seperti ini. Bang Udin. Aku mau tobat Mulaga. Saya tahu Bang Udin tidak seperti ini. Aku mau tobat. Bang Udin orang baik, Bang Udin orang dermawan. Saya tahu di dusun saat itu Bang Udin di Dobrokam ya, Bang Udin ini orang yang hartawan. Aku belum tobat, belum. Kalau belum akan mendapatkan jodoh orang yang bisa memberi masukan kepadaku. Oh, aku berhenti dari dunia hitam ini. Oh, tidak akan pernah berhenti sebelum ada yang beri masukan itu laki-laki perempuan. Pasangan hidup buat Bang Udin. Terlebih dahulu Bang Udin harus tobat. Tidak mau. Tidak mau Bang Udin. Nanti dia akan bersih, rapi penampilan Bang Udin.
walaupun pakaian sederhana, tidak perlu yang bermerek, Bang Udin. Bang Udin walaupun urakan seperti ini mulakan, Bang Udin, hati Bang Udin bisa lebih bersih dari hati kalian. Jangan karena lihat Ini kalau saya dari tidak luar. menghargai Madatu kontrakannya ini, sudah sedar dari tadi saya patah mematahkan tulang belulang, Bang Udin. Namun sayang saya menghargai aku Madatu. ratikai. Karena bersama Madatu dia tadi, jangan sampai ribut di kontrakannya. Itu yang saya jaga. Sudahlah. Apa yang dibaca ke Madatu? Ya Allah ya Karim. Bang Udin, Pura-pura. Kalau ada Bang Udin pura-pura sholat kalian. Bang Udin, kita orang Islam. Islam punya singkatan, Bang Udin. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Jadi Bang Udin jangan menghina agama sendiri, Bang Udin. Bang Udin tidak pernah menghina. Bang Udin orang Islam. Sama. Iya, kan Kau lihat orang KTP Bang Islam Udin, tahu. Islam KTP Bang Udin. Kalau berbuat baik, sering bertawakal surga balasannya. Tapi kalau sering berbuat tidak baik, merampas, memalak, menjualkan harta itu yang hak, bukan hak kita, kan itu tidak elok, tidak baik. Dengar Bang Aga, lebih baik mantan preman tobat daripada Astagfirullahaladzim. ustad jadi preman. Iya benar. Lebih baik kami orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan menilai dari awalnya, tapi akhir kehidupannya. Saya takut, Bang Udin. Saya juga takut, Bang Udin. Kenapa mulai buru-buru taubat? Bukan takut dengan manusia, tapi takut karena Allah. Kau bilang tadi Hidup ini ingin benar, baik itu akan datang sendiri kalau kita benar, Bang Udin. setelah akhir nanti berbuat baik. Mudah tidak buat. Bukan itu maksudnya, Bang Udin. Kalau kita baik, sekarang baik nih, tapi di sisi umur tidak baik, ya percuma. Ya kalau kita udah tahu mau mati nanti, kita kasih masyarakat di sini sama saja. Kita bisa berbuat baik. Daripada kalian. Ini Bang Udin dinasihati nyolot, dinasihati keras kepala selalu yang paling benar. Ya kalau memang Anda tahu hukum Islam, bahwa tidak benar ini hukumannya, ya kenapa harus berbuat tidak baik, Bang Udin? Sudah tinggalkan saja ke masyarakat. Aku tidak akan tinggalkan. Aku akan terus mengatakan. Ajak. Alhamdulillah. Bagaimana? Iya. Mana Dek? Aku datang sini menanyakan nanti. Ateng sedang di luar. Ya, dia sedang mungkin Kau bersama. suruh cari kayu lagi? Tidak, dia bersama santri. Ada santri yang datang kemari tadi. Kita ganti Ramadan itu. Ya. Jadi Silakan. saya juga karena Ramadan itu sudah selesai menjalankan ibadah kewajiban asar, salat asar. Bulaga pun akan mengambil air wudhu. Bulaga akan ke musola sebentar wudhu. Iya, iya. Lebih baik itu sholat tenaga ya. Jangan sendiri. Berjamaah. Itu yang lebih hebat. Kamu di walaupun seperti ini. Kamu udah bisa. Kenapa kalian tidak berjamaah? Ya kalau kami berjamaah, bagaimana kau sendiri? Biar kenapa sendiri di sini? Kemudian kau ini ada yang diincar. Ada yang aneh. Itu la ilaha illallah. Jaga hati jangan dikotori. Iya, benar-benar. Karena saya tahu murid buatan licik. Mana kau? Licik dari segala licik, baik dari segala baik. Katanya baik versi dia, tapi padahal dia sangat licik sekali. Mana yang mana? Ateng. Ateng itu tadi ada yang nyusul salah satu santri, ada yang datang kemari ingin mengajak Ateng. Mungkin mereka ingin ke tempat padepokan dari sahabat kita mungkin. Bilang saja Mada tuh, Ateng itu kau jadi ke satu perah. Betul. Cari kayu bakar. Bukan zaman lagi sekarang Mada tuh. Ya seharusnya Kayu bakar itu. hal seperti itu kau tanyakan pada Ateng. Jangan sama Datu. Apakah Ateng kau dijadikan sapi perah atau tidak? Kemarin Nanti. tuh aku lihat sekali sendiri. Kau sudah menyuruh Ateng dari kayu bakar. Kenapa? Itu untuk mendidik mereka biar dia tahu ya bagaimana caranya hidup susah. Kalau mendidik itu bukan itu Mada tuh. Itu namanya memeras tenaga orang. Iya, makanya tanyakan dulu sama Ateng. Apakah dia merasa Ya diperas? mana Atengnya sekarang ini? Iya, Ateng saat ini tidak ada di tempat Padatu. Ya kalau kau ingin bertemu Ateng ya silakan pergi saja kalau begitu. Jangan ke tempat Padatu. Karena Ateng tidak ada di sini. Mengusir aku kok? Ya bukan masalah usir-mengusir. Tidak baik bagi Padatu untuk mengusir tamu yang sudah datang. Tapi kalau kau ingin menanyakan Ateng,
Ya memang Ateng saat ini tidak ada di sini. Wajar aku nanyakan kepada kau nih. Karena kemarin aku lihat Ateng bersama kau. Kalian ini, kamu ini semua itu mau kau jadikan kemarin Jabrik. Mungkin akan kau jadikan seperti Ateng, mungkin mengikuti lagi langkah kalian seperti Jabrik. Dia ada pekerjaan yang bagus. Itu tidak bisa. Tidak kuizinkan lagi Ateng. Karena pekerjaan Bang Udin saat ini banyak. Jadi Bang Udin butuh orang-orang yang dapat Bang Udin percaya. Yang bisa untuk merampas hak orang lain itu kan. Itu pekerjaannya. Kau jangan bilang merampas. Aku beli lahan itu. Sudahlah, berhentilah cara-cara seperti itu. Tidak ada gunanya. Kau pikir yang pemilik dari lahan tersebut, warga di sini itu sudah menemui Mak Datuk. Mereka itu merasa apa? Dizolimi sama kalian. Dijolimi apa Mak Datuk? Karena tidak sesuai apa yang kalian berikan. Mengambil lahan mereka. Tanah mereka Bang Udin beli. Tanah dibeli. Dan hasil buminya ambil. Tanah dibeli dengan harga yang tidak sesuai. Sekarang mereka mau hidup di mana? Bang Udin hanya dua pilihan. Bilang dengan warga. Tanah itu mau dijual atau Bang Udin ambil? Makanya Mak Datuk minta maaf kepada Bang Udin. Kalau arat berat tersebut terpaksa Mak Datuk usir. Aku peringatkan Mak Datuk, jangan sekali lagi kau datang ke tempat lahannya Bang Udin. Tidak bisa. Mak Datuk akan tetap seperti itu. Alat berat akan Bang Udin datang Mak kembali. Datuk tidak akan pernah takut dengan ancaman-ancamanmu. Sekalipun ada orang besar di belakangmu. Ingat itu. Kalau kau masih bersikuku untuk datang, Ya. siap-siap Mak Datuk. Siap-siap. Ajak Bung Laga, ajak Ompong, ajak semua spiritual Bang Relampung. Mungkin Mak Datuk, mungkin sekarang ini kau sengaja datang ke ini mengalihkan agar Mak Datuk tidak keluar kontraan. Mungkin sudah ada alat berat lagi yang sana. Ya kenapa? Mak Datuk sore ini akan berangkat ke sana. Kalau kau coba-coba datang ke sana Mak Datuk, kau tidak akan sampai ke tempat itu. Sudahlah. Orang-orang di sana banyak. Mak Datuk tidak kemana takut orang-orang kalian. Berapa lagi codot yang harus dibunuh? Sudahlah Mak Datuk, kau jangan banyak susumbar. Sebelum kau bisa memenuhi persyaratan daripada kelemahan Cicodot, Aku kau tidak tidak akan mampu. dengarkan aku ya. Ateng sudah cerita kelemahannya. Ki Uyut dan Terogo yang kalian bangga-banggakan itu sudah cerita kelemahan Cicodot. Itulah pecah belahnya kalian. Jadi yang memecah belah itu orang-orang kalian sendiri. Ya memang, kau sudah tahu syarat-syarat kelemahan daripada Guru Bang Udin Cicodot. Iya, benar. Tapi yang Bang Udin sayangkan sampai saat ini kau tidak mampu memenuhi persyaratan. Tunggu dulu, jangan kau bilang tidak mampu. Hanya saja saat ini. Tapi waktu ini kan masih banyak. Hari saja silih berganti. Mak Datuk ingin terawang dulu mana Cicodot yang asli. Karena Cicodot yang asli pasti akan memakan persyaratan yang Mak Datuk buat. Tapi kalau Codot palsu, ini yang berbahaya bagi Mak Datuk. Kau tidak akan mampu menyediakan syarat persyaratan itu. Bang Udin datang ke sini hanya ingin menyampaikan kepada kau, jangan sampai kau datang lagi ke lahan yang Bang Udin bangun itu. Karena kau tidak akan sampai ke sana. Kau akan tewas dengan orang-orang Bang Udin. Sudah Bang Udin, kau terlalu banyak bicara. Mak Datuk tidak akan pernah takut dengan kalian. Kalau kau tidak takut, coba sampai tidak kau ke lahan itu nanti. Akan Mak Datuk buktikan. Tapi ku ingatkan, kau jangan sendiri datang ke sana. Kenapa? Ajak seluruh spiritual daripada Bang Relampung, bahkan Bang Relampung pun, biar kami tidak susah-susah. Biar kami sekaligus untuk membunuh kalian. Bang Udin. Hitung-hitung kalian akan kami jadikan tumbal di bangunan itu nanti. Ingat itu Mak Datuk. Bang Udin. Sudahlah Bang Udin. Hentikan semua ini. Tidak baik Bang Udin. Bang Udin itu saja yang ingin sampaikan. Camkan itu baik-baik. Baik. Jangan sampai kau datang ke tempat lahan bangunan yang Bang Udin dirikan. Karena kau tidak akan pernah sampai ke sana Mak Datuk. Hebat sekali.
ancaman Bang Udin Madatu terima. Tapi dengar, Mak Datuk tidak akan pernah gentar pada kalian. Bagus. Walaupun Bagus kalau tidak gentar kau. di belakangmu ada orang-orang sakti. Bawa seluruh pusaka-pusaka kau Mak Datuk. Dan sekarang Mak Datuk aneh kan? Ada keanehan tersendiri. Kau sudah mendatangkan pendekar hitam-hitam. Aku tahu itu. Karena Aku sudah menerawangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. aku Bagaimana? karena Sudah bosan. Aku tidak kembang berhenti berangkat sekalian. Tahu kau? Masih belum pulang. Dia Kenapa? yang Bu, kenapa tidak ada pekerjaan lain? Ada yang kemudian. dia Pekerjaan sengaja orang banyak. Ya, Tapi Bang datang. dia ini sengaja menantang kita untuk jangan sampai Mak Datuk ya seperti orang lain untuk datang ke hutan larangan katanya. Kalau Mungkin kalian sampai ke lahan itu, Mat, ya, hebat kalian. Hebat kalian. Karena belum sampai ke lahan Katanya, itu, kalian pula akan tepat semua. beliau ini sudah menyiapkan peti mati katanya. Buat kita. Bang Udin, perlu diketahui bahwa kami tidak akan pernah lari dari medan peperangan. Benar. Yang penting tujuan kami baik untuk menumpas kezaliman. Bagus. Bagus kalau kau datangkan itu. Lebih baik Anda pergi atau rasa kesabaran kami habis. Tapi ingat kalian berdua. Bang Udin bukan ayam sayur. Tapi Bang Udin Pergi Udin. ayam petarung. Ingat itu, Bung Lat. Ingat itu. Ingat Komandan. Campak baik-baik. Hari ini ayam petarung akan kami persembahkan buat harimau Sumatera. Justru kalian yang akan dijadikan tumbal di bangunan itu nanti. Ya, kita buktikan saja. Sudah Bang. lewat banget. Ingat itu kau. Tidak ada Ya. sopan santun sama Ya. sekali. Sudah tua tapi Kopi. anak muda. Kopi sudah dihabiskan. Iya. Seperti ini, coba. Kita anggap tamu itu raja. Madatu, berarti kita harus menyiapkan Ya, kita segala harus sesuatu siap-siap. Madatu. Ya, karena sudah belum tentu dia ini sudah menyiapkan juga. Iya. Jadi kita, Mereka berani berarti mereka sudah Kita- menyiapkan juga. jadi kita jangan takut. Bagaimana? Kita tutup saja. Iya. Live streaming. Tutup Madatu. Baiklah kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Ya, kita sengaja di sini karena ingin menunggu dari kedatangan yang jelas kami di sini bagaimana caranya untuk membasmi suatu kezaliman. Iya. Inilah kekompakan dari sepertua ya untuk membasmi Bang Udin ke Inotroko semua bajingan-bajingan yang Iya. datang kemarin ya. Karena sudah barang tentu sudah banyak sekali pendekar-pendekar sesat yang didatangkan. Sekarang ini ada lagi pendekar yang berbaju hitam-hitam katanya. Perlu kita ekstra hati-hati berarti. Nah ini kita hati-hati. Kita belum tahu keilmuannya. Tapi yang jelas saat ini kalau kita ketemu apapun kesempatannya kita harus bunuh. Kita Jangan, harus bersatu Madatu. ya, jangan dibiarkan Hmm. orang-orang seperti ini semakin tumbuh dan tumbuh. Iya benar. Baiklah pada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Itulah dari kami, dari channel Turimba ya, dari channel yang Bung Laga. Siapa apa nama channel Bung Ya, Laga? Bung Laga Official. Bung Laga Official ya, selalu subscribe pada kami, Ada ikut Gudang Madu. ada Gudang Madu dan ikutilah perjalanan Iya. kami ini ya. Kameramen Dede Duku juga sama-sama. Ya, kameramen Dede. Kameramen Oh, Dede. iya. Ya, jadi mungkin tidak banyak yang Madatu cakapkan. Ini Madatu ini kalau berbicara tuh kadang-kadang meletot-meletot. Iya. Jadi ada tambahan dari Bung Laga kira-kira. Silakan Ya, saja. itu tadi sahabat-sahabat semua. Hmm. Kami bukan siapa-siapa, sahabat-sahabat semua tanpa ada sahabat-sahabat. Betul. Dan kami pun bukan siapa-siapa tanpa ada dukungan, tanpa ada support, tanpa ada Support, partisipasi. Benar. Yang kami amat sangat harapkan mudah-mudahan Iya. sahabat-sahabat beserta keluarga besar sehat, bahagia dan senantiasa selamat Iya. dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami akhiri sahabat-sahabat semua. Hmm. Usikum wa nafsu wa ya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.